khilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Indonesia mampu membayar kembali. Coba kita lihat. Kalau negara ini ingin menjadi negara yang terus maju, makmur, adil, bermartabat, dalam hal ini maka pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda. Tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya, karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobokan gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat ya, lucu sekali memang Hasto, sekjen dari PDIP, yang kecewa waktu dulu mendukung Gibran dan dia mengatakan baru sadar kemajuan Pak Jokowi ini karena utang. Ngakak ya Pak Hasto. Lawang utang untuk membangun seluruh negara Indonesia saja kok masih saja dinyinyirin. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia ini berkat Pak Jokowi. Meski hutang, menurut Bu Sri Mulyani bisa membayar kok. Nah, kalau nggak percaya, langsung saja kita simak penjelasan detail dari Bu Sri Mulyani soal utang yang dinyinyirin oleh Pak Hasto. Check this out. Nah, instrumen keuangan negara yang diandalkan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara yang bekerja luar biasa keras dalam 3 tahun terakhir juga harus disehatkan. Salah satu indikator pemulihan kesehatan APBN adalah penerimaan negara yang meningkat sangat tinggi, tumbuh di atas 30%, dan belanja negara yang juga tetap tumbuh, termasuk defisitnya semakin dikurangi. Saya ini bicara di Universitas Islam, jadi saya tahu kalau bicara tentang defisit dan utang itu langsung bulu kuduknya berdiri. Kami ingin sampaikan bahwa dalam 3 tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa, termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Indonesia mampu membayar kembali. Coba kita lihat. Kalau negara ini ingin menjadi negara yang terus maju, makmur, adil, bermartabat, dalam hal ini maka pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda. Tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya, karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan. Jadi ini seperti telur dan ayam. Untuk memutusnya kita memang menggunakan instrumen keuangan negara. Menjadi negara maju, insya Allah kita nanti merayakan Indonesia 100 tahun, maka kita perlu investasi hari ini pada saat penduduk kita demografinya masih muda. Kalau generasi yang masih muda tidak dilakukan investasi di bidang pendidikan hari ini, masa tua mereka menjadi makin sengsara. Jadi investasi dan pembangunan memang tidak boleh ditunda, dan instrumen APBN adalah instrumen yang sangat penting. Mohon maaf Pak Rektor, Pak Gus Yakut, saya menggunakan forum ini untuk sekaligus menyampaikan ini di komunitas seperti Universitas Islam. Salah satu instrumen APBN yang penting adalah apa yang disebut instrumen pembiayaan kreatif. Tadi disampaikan oleh Prof.
Zainuddin, Pak Rektor, pembangunan UIN tahap 1, 2, kampus yang kedua itu dilakukan menggunakan surat berharga syariah negara. Itu adalah instrumen pembiayaan. Surat berharga syariah negara itu utang, Pak. Namanya syariah, tapi tetap utang. Artinya kita bayar kembali. Dan itu tidak apa-apa, tetap menggunakan syariah. Instrumennya didesain sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tetap hati-hati secara keuangan dan secara keislaman. Dikelola dengan baik, dibayar kembali dengan baik. Itu yang namanya upaya keuangan negara untuk membangun umat, seluruh masyarakat Indonesia, terutama para generasi mudanya, agar mereka terus maju menjadi generasi-generasi yang terus bisa mencapai cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kita alhamdulillah melakukan groundbreaking untuk sebuah kampus yang tadi dari sisi tayangannya sungguh sangat indah. Saya sangat melihatnya saja sudah bahagia. Saya melihatnya saja sudah bahagia. Bukan karena bentuknya nanti Ar-Rahim yang menyayangi, ternyata ujungnya Ar-Rahim karena Bismillahirrohmannya belum ada. Tadi saya bilang sama Gus Yakut, Gus tahu nggak bahwa kampus ini bentuknya Ar-Rahim? Nggak tahu. Terus saya tanya sama Pak Rektor, ini Ar-Rahim Bismillahirrohmannya udah ada belum Bu? Makanya Ibu diundang ke sini. Panjang banget. Gus Yakut nyeletuk, untung nggak minta Yasin Bu. Kalau Yasin panjang banget itu nanti. Ibu bapak sekalian, tadi disebutkan bahwa ini menggunakan Saudi Fund for Development. Ini tulisnya di atas itu. Tadi berterima kasih kepada Saudi, tapi itu juga utang Pak Rektor. Kita utang dan kita bayar lagi nanti. Sama seperti kita banyak menggunakan Islamic Development Bank, itu juga utang yang sampai hari ini kita telah membangun banyak sekali perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Total pinjaman kita dari Islamic Development Bank untuk membangun kampus-kampus di Indonesia adalah sebesar 7,3 triliun untuk pinjaman yang sekarang ini yang masih aktif 2,75. Itu artinya yang tidak aktif itu sudah kita bayar kembali. Ada UIN Alauddin, UIN Sunan Gunung Jati, UIN Raden Patah Palembang, UIN Wali Songo Semarang, UIN Mataram, UIN Sunan Ampel Surabaya, Institut Agama Islam Nasional Raden Intan Lampung, IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Imam Bonjol Padang, dan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Itu kita bangun semuanya dengan uang negara. Memang dipinjamin dulu tapi kita bayar pakai uang negara. Ya kan?